jadi, nah mungkin sebelumnya saya ini sedikit ya memperkenalkan diri mungkin. Kok nggak kelihatan ya sudah. Nah, memperkenalkan diri ya tentang siapa sih Bambang ini kok gelarnya. Nah ini sedikit tentang saya gitu ya. Nah kalau mungkin saya nggak tahu waktunya, tapi mudah-mudahan cukup waktunya untuk tiga hal saja ya. Sedikit tentang intro ya, tentang pendahuluan bagaimana teknologi dan inovasi bisnis ya, bisnis berbasis teknologi dan inovasi itu apa sudah demikian berkembangnya saat ini gitu ya. Nah kemudian juga kita akan bicara tentang komersialisasi teknologi, lalu kemudian opportunities atau kesempatan apa saja yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tiga hal saja, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, memang ini saya akan lebih banyak menampilkan foto-foto ya dan gambar-gambar gitu. Nah, ini foto saya pada waktu ya tahun 2011 di Beijing gitu ya. Ini dalam hal ini pada waktu itu kedinginan ya. Jadi sudah pakaiannya rangkap-rangkap ya. Rangkap-rangkap. Nah, ini saya di satu tempat ya, tempat pertokoan, ini tempat apa beli oleh-oleh gitu ya. Ini tahun 2011. Nah, pada waktu itu saya tinggal di hotel ini, ya Hotel Embassy namanya. Ini lingkungan kedutaan, ya di kedutaan di Beijing gitu. Nah, hal yang saya alami pada waktu itu, karena pada waktu itu suhunya adalah persis waktu itu kalau nggak salah malam Natal, ya malam Natal sekitar bulan Desember tanggal 24-25 gitu. Nah, itu suhu temperaturnya minus 9 derajat. Jadi banyak teman-teman yang ngajakin ayo kita makan keluar Pak. Itu begitu keluar saya nggak tahan, nggak 5 menit aja nggak sampai gitu langsung, karena minus 9 derajat sangat dingin sekali. Jadi saya masuk ke dalam hotel, saya makan di dalam kamar aja gitu. Nah, karena banyak waktu di dalam kamar itu, saya mencoba untuk membuka medsos ya. Biasalah ya, sering-sering kita kan juga buka medsos, entah Twitter, entah Instagram gitu ya. Nah, kebetulan saya waktu itu membuka Facebook ya. Nah, ternyata Facebook itu nggak bisa dibuka gitu. 3 kali saya buka, loh, kok nggak bisa. Saya turun ke bawah, tanya ke resepsionisnya, kenapa ini? Kok nggak bisa dibuka? Lalu diberitahu bahwa, oh Pak, kalau Facebook itu di Cina itu tidak bisa muncul gitu, sudah tidak ada, dan sebagai gantinya itu ganti Facebook itu ada medsos namanya Renren, namanya Renren sebagai gantinya ya. Loh, apa itu? Nah, ternyata di Cina itu memang penggantinya Facebook itu namanya Renren. Renren itu ditemukan oleh si Joseph Chen ini ya, dia sekolahnya dulu di Stanford Business School tahun 2005. Kenapa Facebook nggak muncul di Cina? Kelihatannya mungkin di blok begitu sebagai gantinya, sebagai gantinya adalah kemunculan Renren ya, untuk menghindari pengaruh asing ya. Pada waktu itu modalnya yang saya dengar itu sekitar 45.000 US dollar. Kemudian tahun 2011 sudah berkembang ya. Dilaporkan tahun 2010 itu pendapatannya sudah 76 juta US dollar. Facebook sebagai ganti Facebook namanya Renren. Ya. Kalau kita lihat bahwa ya yang biru ini adalah Renren ya. Jadi penggunaan Renren itu sudah demikian besar. Ya. Sementara yang merah ini yang menggunakan Facebook semakin lama semakin menurun ya. Ini tahun 2010, bahkan mungkin sekarang sudah hampir tidak ada dan semuanya sudah menggunakan Renren. Nah, saya juga bingung loh, Renren itu kayak gimana sih gitu. Kalau kita buka Renren itu sebetulnya seperti begini, ya ini sebelah kiri Renren, sebelah kanan Facebook gitu. Nah, ini Renren sebetulnya mirip-mirip aja dengan Facebook, sama persis sebetulnya, hanya menggunakan bahasa Cina. Ya, sebelah kiri ini bahasa Cina, ya. Kalau sebelah kanan kita menggunakan bahasa seperti biasanya di Facebook, bahasa Inggris atau alfabet gitu. Tapi memang
perbedaan dalam kontennya ya. Nah, kontennya ini memang lebih banyak tentang informasi yang bermanfaat gitu ya di Cina gitu. Jadi informasi dari luar itu mungkin apakah itu, ini mohon maaf barangkali sekitar pornografi segala macam itu nggak ada di Renreng ini. Jadi sebetulnya menghindari pengaruh budaya asing yang kemungkinan bisa masuk lewat Facebook. Nah itu pada waktu itu yang saya alami di Cina. Ya, karena dari pasien langsung. Oh, jadi pasien Ya. langsung. Nah ini yang pemiliknya ya, pencipta Renreng ya. Nah sebetulnya pada waktu ngapain sih sebetulnya saya ke Cina? Pada waktu itu saya memang sengaja berkunjung ke Cina ya, untuk mengunjungi ya suatu tempat yang namanya China Innovation Center. Ya, itu bermacam-macam namanya, tapi ini adalah fungsinya sebagai Innovation Center, hub gitu ya, atau sebagai Incubation Center. Ini salah satu contohnya. Nah di situ pada waktu saya berkunjung itu memang kami tidak boleh sembarangan datang gitu, jadi harus menghubungi kedutaan besar di Cina. Lalu kedutaan besar yang menghubungkan ya kita, walaupun pada waktu itu saya masih di instansi pemerintah gitu, lalu dihubungkan oleh kedutaan besar kita di Indonesia di Cina, kemudian dihubungkan dengan China Innovation Center, itu bermacam-macam gitu. Nah, apa yang saya dapat di situ bahwa ternyata di Cina itu sudah memiliki yang namanya Innovation Center ya, hub ya, seperti bagaimana ini sebetulnya tugasnya itu adalah bagaimana memfasilitasi atau melakukan inkubasi terhadap ya pengusaha-pengusaha, calon-calon pengusaha yang berbasis teknologi ya, baik itu dari kalangan mahasiswa ya maupun kalangan umum gitu, yang punya ide-ide bagus ya. Nah, pada saat itu diinfokan ya, ini sebagai contohnya, ini salah satu contoh ya, contoh dari startup ya di Cina yang sudah berkembang, yaitu penggunaan ya sepeda dengan online ya, sepeda online. Jadi kita bisa dapatkan sepeda di mana aja, warnanya juga macam-macam. Ini kebetulan yang ada warna kuning aja. Yang warna kuning ini penggunaannya kan pakai barcode di sini ya, pakai handphone, sehingga kita bisa menggunakan sepeda ini kemanapun kita pergi ya. Lalu setelah tiba di satu tempat ya sepedanya ditinggal aja gitu, lalu dia akan mengunci sendiri gitu. Ini salah satu startup ya yang berbasis teknologi. Teknologi apa sih? Teknologi informasi, khususnya yang berbasis digital ya. Nah, kemudian, ini pada saat itu ya juga ini kita memang melakukan kerjasama untuk saling tukar pikiran gitu ya, bagaimana mengembangkan tentang apa namanya intermediator bisnis berbasis teknologi atau incubator ya, bisnis berbasis teknologi itu saling tukar pikiran. Pada saat itu ya yang saya dapatkan informasi sebagai diskusi pada waktu itu adalah Cina itu pada waktu itu sudah memiliki sekitar 1.000 intermediator hub ya, atau pusat inovasi, jadi center of innovation gitu ya. Itu sehingga ya diperkirakan udah punya 1.000 nih. Padahal satu intermediator itu, kalau kita namakan satu itu sebagai inkubator, punya gedung ya sekitar 20 lantai ya, di mana satu lantai itu diisi oleh sekitar 10 tenan. Sehingga ya kalau kita hitung 20 lantai minimal aja ya di gedung itu setiap tahun itu menghasilkan sekitar 150 ya, 150 pengusaha berbasis teknologi dikalikan 1.000 intermediate, jadi sekitar 150.000 pengusaha pemula berbasis teknologi multi bidang usaha ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah industri kreatif yang berbasis digital lah, keramik segala macam banyak sekali ya. Nah, sebagian besar memang biayanya itu diberikan secara hibah oleh pemerintah ya. Banyak sekali diberikan secara hibah gitu. Artinya tidak perlu mengembalikan gitu. Kalaupun mengembalikan nanti kalau setelah sukses itu. Kira-kira seperti itu. Ya.
Ditambah lagi pada masa kunjungan itu, ya, Cina itu sedang melakukan karantina terhadap praktisi industri kreatif di suatu tempat di pegunungan, ya, dan melakukan workshop ya, dengan mengundang ahli para narasumber dari seluruh dunia untuk mengajari praktisi industri kreatif di Cina tersebut, ya. Nah, sehingga ya terhubung dengan intermediator ini, ya, gedung ya yang merupakan hubnya inkubasi tadi itu, terhubung dengan apa yang telah dilakukan karantina terhadap industri kreatif ini, maka muncullah ya para pelaku industri kreatif di Cina yang sekarang ini sudah ya merambah ke seluruh dunia. Jadi kalau kita pergi ke Alfa atau ke Indomaret itu jangan salah kalau di banyak sekali ya produk-produk ya berbasis kreatif ya seperti piring, gelas dan lain-lain sebagainya semuanya sudah made in China. Ya. Ditambah lagi Cina itu memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar, hampir menyelesaikan periode bonus demografinya. Ya, kita ini kan sekarang lagi era bonus demografi, ya, dengan menerapkan sejumlah kebijakan positif, ya, di bidang pendidikan dan juga SDM berbasis iptek, sehingga ya kesuksesannya itu mulai dapat dilihat dari pemberdayaan industri, ya, yang sudah dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat luas ya di Cina. Nah, pada waktu itu memang saya diantar oleh atase ekonomi ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, lalu berpikir bahwa apakah memang kita sudah saatnya untuk belajar Cina? Ya betul memang. Ya, kita perlu belajar dari sisi bisnis, ya, apalagi industri yang berbasis teknologi dan lain sebagainya. Kita rasanya sebaiknya memang kita berkunjunglah minimal ke sana untuk kita belajarlah bagaimana sih sebetulnya membentuk usaha atau bisnis berbasis teknologi tersebut. Nah, lalu sebelum kita ya masuk ini, kita sedikit mendefinisikan ya sebetulnya teknologi itu apa sih, Pak, gitu ya. Nah, ini menurut David Wood itu teknologi itu adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis atau aplikasi, baik di industri atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Pak Miarso, itu teknologi adalah proses loh. Proses yang meningkatkan nilai tambah. Jadi proses tersebut menghasilkan suatu produk. Jadi teknologi itu prosesnya, ya. Produknya itu berbentuk proses, ya. Nah, kemudian teknologi sendiri itu sebetulnya ada 4 komponen penting, ya. Ini bukan menurut saya ya, ini menurut Syed M. Mirzapur ini mengatakan teknologi itu terdiri dari 4 elemen, yaitu technoware, ya, kemudian humanware, infoware, dan organware, ya. Saya selalu menyingkatnya dengan THIO, ya. Technoware, humanware, infoware, dan organware, ya. Artinya apa? Bukan hanya semacam peralatan saja, bukan. Mesinnya aja bukan, tapi juga ada humannya. Yang menggerakkan mesin kan orangnya. Lalu ada softwarenya apa, ya. Terus mengorganisasikannya seperti apa, ya. Jadi proses produksinya bagaimana, ya, itu termasuk di dalam teknologi tersebut. Jadi bukan hanya semata-mata mesin yang serba canggih, bukan. Kalau nggak ada orangnya, mesinnya juga nggak bisa apa-apa. Kira-kira seperti itu. Nah, sementara innovation sendiri, ini ada beberapa pendapat gitu. Nah, inovasi ini menurut Rogers ini inovasi itu adalah satu gagasan, ya, praktik gagasan atau objek yang diwujudkan dan diterima sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Saya ingin menggarisbawahi diterima. Jadi inovasi bukan menurut kita loh, bukan, tetapi menurut konsumennya dan diterima. Gitu ya. Nah, ini kemudian Stephen Robbins itu juga mengatakan adalah ide baru yang diterapkan untuk memulai atau meningkatkan produk atau proses dan lain-lain. Ya. Nah, di undang-undang kita ya nomor 11 tahun 2010 sendiri juga inovasi itu adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan cara-cara baru,
atau baru untuk menerapkan iptek yang ada ke dalam suatu produk atau proses produksinya. Jadi yang namanya inovasi itu adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada memang. Tetapi perlu diingat, terbukti bermanfaat bagi konsumen. Jadi kalau kita sebuah perusahaan bilang kita baru bikin produk lalu kita bilang ini produk kita inovatif loh, itu belum. Rencana bahwa itu menjadi produk inovatif, ya baru rencana. Nanti kalau sudah termanfaatkan bagi konsumen, baru kita sebut sebagai produk itu inovatif, terbukti. Kira-kira seperti itu. Ini definisinya kira-kira seperti begitu, ya. Nah, ini tentang elemen dari teknologi tersebut, ya. Bahwa ini ada THIO, ya. Technoware, Humanware, Infoware, dan juga Organware. Technoware itu ya equipment tadi, peralatan. Nah, Humanware itu human resources-nya. Nah, Infoware itu termasuk ya manual informasinya, dokumennya, termasuk juga software-nya, ya di dalamnya termasuk. Nah, ini tentang organisasinya, ya organware itu, ya. Misalnya di dalam proses produksi itu bagaimana sih mengorganisasikan sistem produksi di dalamnya itu sehingga dari produk barang mentah menjadi produk barang jadi, misalnya itu kan ada organisasinya. Nah, itu yang kita sebut sebagai organware. Nah, ini sudah lama sebetulnya, sejak tahun 1987, tapi seringkali dilupakan, ya. Seringkali dilupakan sehingga kalau kita bicara teknologi itu selalu kita berpikir bahwa itu sesuatu hal yang canggih. Yang canggih itu apanya, ya? Nah, karena teknologi itu ada 4 komponen, yang canggih itu keempatnya ini canggih, bukan hanya mesinnya saja canggih, ya. Karena keempat elemen komponen ini canggih, maka disebut teknologi tersebut ya, canggih. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian jenisnya sendiri, ya kita sebetulnya banyak sekali gitu ya. Tetapi saya selalu ingin membaginya ke dalam 2 hal, yaitu inovasi internal dan eksternal. Internal itu adalah inovasi yang dilakukan di dalam perusahaan terkait prosesnya sampai membuat produk, menjadikan produk. Contoh ini tadi teknologinya, ya, proses pembuatannya ini apanya yang mau diinovasi. Misalnya mesinnya baru, ya, lalu misalnya menggunakan robot dan lain-lain sebagainya, itu termasuk inovasi di prosesnya, itu internal. Ini saya selalu ingin membaginya seperti itu supaya lebih mudah. Lalu ini sebetulnya nilai tambahnya apa, Pak? Added value-nya itu bagi perusahaan tentunya ini adalah efisiensi waktu dan biaya, ya. Nah, kemudian satu lagi inovasinya itu adalah yang terkait dengan eksternal, itu yang berbentuk produk, ya. Nah, nilai tambahnya bagi siapa? Kalau ini nilai tambahnya bagi perusahaan, ini nilai tambahnya bagi end user, ya. Ada 4, sebenarnya ada banyak sekali. Saya memilih 4 ini yang termudah, yang biasanya kalau prioritas itu ada 4 ini prioritas utamanya. Yang pertama itu kalau produk itu menambah manfaat, misalnya saja manfaatnya lebih dari 1. Misalnya produk itu selain membuat roti bakar, ya, tapi juga bisa bikin air panas, misalnya seperti gitu. Itu 2 manfaat misalnya, atau lebih, ya, nambahnya tuh manfaatnya bertambah. Gitu. Atau mempermudah penggunaan, yang tadinya ribet jadi lebih mudah, otomatis, gitu ya. Atau misalnya menambah layanan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di restoran ya, kita makan sushi misalnya ya, sushi itu yang masakan Jepang itu biasanya kalau di Jepang sana itu kita biasanya dikasih tehnya tuh gratis ya. Nah, itu layanan yang ditambah, padahal yang dijual bukan teh, yang dijual adalah sushi-nya. Kemudian yang ini mempermudah mendapatkan, artinya apa? Kalau dulu misalnya kalau kita mau beli obat, kalau zaman saya dulu harus pergi ke apotek. Nah, sebelum ke apotek itu harus ke dokter dulu, punya resep dulu, baru bisa dapat obat. Nah, sekarang itu baik di minimarket pun, ya, di minimarket pun kita sudah bisa beli obat. Ya. Kalau misalnya obat-obat yang mudah-mudah, ya, yang generik, ya.
misalnya dekolgin dan lain-lain sebagainya itu bisa kita beli. Jadi ini mempermudah mendapatkan. Ya, teh botol itu misalnya, ya, teh botol itu kita di warung kecil pun banyak dijual, gitu ya. Tapi Coca-Cola hampir dikatakan di warung-warung kecil tidak dijual. Ya, itu termasuk produk inovatif karena mempermudah ya mendapatkan. Nah, ketika ini saya waktu pernah di Korea dulu, ya, tahun 2006 saya pergi Korea mengikuti workshop tentang innovation leader workshop, ya, 2006 ini pada waktu itu. Nah, apa yang saya lihat di sana itu bahwa ya tahun 2007, ya, 2006-2007 saya ke Korea itu, saya melihat ada banyaknya sama sebetulnya dengan di Jakarta ataupun di Surabaya juga sama. Itu yang terjadi adalah kemacetan, ya kayak ginilah, mirip-mirip nih biasanya kalau jam sibuk seperti beginilah. Nah, tetapi bedanya adalah ya dulu waktu tahun 1990-an saya pernah ke Korea juga. Nah, saya lihat bahwa di situ ya kemacetan juga terjadi. Tetapi bedanya itu pada saat ini tahun 2007 saya melihat produk-produk ya kendaraan yang bikin macet ini itu hampir semuanya itu adalah produk lokal, ya produk Korea. Jadi jangan salah, ini mobil-mobil semuanya mereknya Korea semua. Ya, walaupun mirip-mirip, ya ini mirip-mirip dengan mobil Eropa misalnya ya, atau bisnya ya mau mirip dengan mobil Eropa. Itu semua ini semua adalah produk-produk produk Korea. Padahal tahun 1990-an tuh pada waktu itu produknya masih lebih banyak produk Jepang. Nah, apa yang terjadi di Korea pada saat itu? Ya, pada saat itu tuh yang dikenal pada tahun 1966 sampai 1988 itu Korea menerapkan kebijakan yang namanya reverse engineering. Artinya apa? Yaitu teknologi ya, atau hasil penelitian ya, atau suatu produk berbasis teknologi itu dianalisis di Korea, kemudian dilisensikan ya, dibagi di dalam beberapa proses kecil-kecil gitu, kemudian itu dilisensikan ya, kemudian dikerjakan atau dipublikasi di industri lokal gitu. Ini sangat terkenal ya, namanya reverse engineering. Maaf, saya mungkin definisinya agak ini, tapi yang penting itu adalah reverse engineering ya. Jadi melisensikan ya, teknologi, baik itu teknologi dari luar maupun teknologi yang sudah ada di Korea sendiri ya, untuk di berbagai macam industri yang ada di Korea. Lalu pemerintah sendiri memberikan ya gaji yang besar kepada para peneliti ya. Nah, kemudian juga di sektor industri elektronik misalnya ya, itu budget penelitian ya yang khususnya terkait dengan teknologi yang akan diaplikasikan ke industri ya, yang tadi ini yang dilisensikan ini diberikan pendanaan itu sampai dengan 62%. Ini besar sekali. Ya kalau misalnya 100 miliar itu udah 62 miliar diberikan oleh secara gratis. Ya. Nah, kemudian dari universitas ini cuma 9,2%, dari swasta 28,8%. Nah, kemudian di tahun 2008 sampai dengan sekarang itu ya yang terjadi adalah banyak dari industri ke private sector ya itu malah berani mendanai industri yang mau memanfaatkan teknologi dari universitas ya, atau dari perguruan tinggi atau dari lembaga riset ya. Mau membiayai sampai 2/3 ya, sementara jadi pemerintah maupun universitasnya sepertiga aja udah cukup lah. Ini yang membuat bagaimana sekarang ini ya banyak sekali produk-produk dari Korea yang kita kenal yang sudah dijual tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jargonnya aja bagus ya. Mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran ya, melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Ini jargonnya bagus sekali. Jargon sudah lama ini, tapi ini dia buktikan benar-benar. Nah, ini contoh ya yang saya pernah kunjungi juga. Ini disebut UKM ya. Yang dia bikin ini adalah CCTV ya, CCTV.
pegawainya 49 orang. CCTV ini saya berkunjungnya ke lembaga intermediator, semacam lembaga inkubator lah yang melakukan inkubasi pengusaha pemula, gitu ya. Pengusaha pemula pada waktu masih uji coba, ya, masih melakukan inkubasi, ya, tentang CCTV. Nah, kalau sekarang ini yang namanya CCTV buatan Korea udah ada di mana-mana, ya. Di Indonesia pun sudah banyak dijual. Pada waktu itu ada beberapa yang masih dalam tahap inkubasi, ya, belum dijual secara massal pada waktu itu. Sekarang sudah banyak sekali di pasar dijual. Nah, ini pada waktu saya di Jerman, ya, ini ya tenan di dalam suatu inkubator di Jerman yang memproduksi ini chip komputer, ya, chip komputer yang produksi. Saya lihat di sini. Ini produk-produk yang di dalam ember kotak ini, ya. Dan dia berusaha menjelaskan ini calon pengusahanya, ya. Nah, ini sekilas saja, ya, supaya. Nah, ini beberapa success story di beberapa negara, ya, seperti di Silicon Valley, kemudian di Inggris, ya, di India, Singapura, Taiwan, ya, juga di Jepang, ya. Nah, kemudian kita coba melihat sebetulnya di Indonesia, ini nih di Indonesia, ya. Kenapa kok Indonesia itu, kalau kita lihat data di tahun 2014, sebetulnya yang terbaru udah ada, ya. Saya ini pakai data lama, ya. Sebetulnya ini nggak banyak berubah, gitu ya, bahwa ya Indonesia itu sekarang, ya, kompetitif indeksnya, ya, itu nomor 50, ya, di tahun 2012. Sekarang itu sekitar 40-an, 47 atau berapa, saya lupa. Nah, sementara Singapura itu nomor 2, Malaysia nomor 20, Thailand nomor 31. Jadi kita tuh masih di bawah Malaysia dan Thailand. Ya, ini dalam negara, ya. Ini Global Competitive Index. Ya, jadi Indonesia tuh peringkatnya nomor 5. Lalu kalau kita sebetulnya ada 100, ya, bagaimana sih cara mengukurnya, Pak, gitu ya. Itu ada 126 indikator, ya. Tetapi saya mengelompokkannya menjadi 3 hal penting, ya. Yaitu yang pertama itu tentang, ya, infrastruktur, ya. Makanya di Indonesia itu kan sekarang infrastruktur betul-betul sedang digalakkan karena sudah semestinya begitu, ya. Tapi juga tentang level of education, ya, pendidikan, ya. Nah, yang kedua itu adalah readiness of technology, kesiapan teknologi. Kesiapan apa, Pak? Kesiapan teknologi di lembaga riset itu apakah siap untuk dijadikan industri? Ya. Nah, ini yang salah satunya inilah, ya, kenapa, ya, Thailand, Malaysia, Singapura itu menjadi nomor 2, kemudian nomor 20 dan nomor 31. Di sinilah, ya, di samping infrastruktur dan level education, ya. Yang nomor 2-nya itu adalah kesiapan teknologi. Mereka sudah siap. Kalau saya ngambil contoh di Jepang misalnya, di Jepang itu setiap universitas mengadakan penelitian itu pasti ada intervensi dari industri karena industrinya membutuhkan. Industrinya membutuhkan teknologi tersebut sehingga mereka meminta kepada universitas untuk melakukan penelitian. Ya, perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi tapi lembaga riset. Nah, ini, ya, itu yang disebut readiness, ya, kesiapan dari teknologi. Apakah sudah siap, gitu. Nah, ternyata ini salah satu penyebabnya, ya, di samping infrastruktur dan juga pendidikan. Nah, yang ketiga itu adalah level dari inovasi di industri. Level of innovation itu kan pastinya di industri, ya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak pernah mereka selalu melakukan memproduksi sesuatu itu juga masih kurang dalam hal memanfaatkan teknologi yang sudah siap ini, ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini harusnya kan terhubung, Pak, gitu, ya. Nah, ini karena memang belum terhubung, ya. Ini membuktikan bahwa ini kok belum terhubung, itu, ya. Ini tentang kondisi di Indonesia, ya.
Nah, kemudian kita lihat ya bahwa di Indonesia itu ya ini adalah ini yang kotak-kotak ini adalah ya apa hasil ya sumber daya alam di Indonesia ya. Ini contohnya kopi nomor 4, teh nomor 6, kokoa nomor 3. Hampir semuanya itu 10 besar dunia. Kelapa sawit nomor 1 misalnya gitu ya. Ini data lama, masih data lama sebetulnya. Ini sebetulnya mirip-mirip aja gitu sampai dengan sekarang. Tembaga nomor 6 gitu. Nah, sayangnya memang rata-rata semua ini diekspor ya dalam keadaan barang mentah gitu ya. Makanya saat ini kan ada kebijakan di stop tuh ekspor barang mentah. Ya harus ada nilai tambah. Nilai tambah itu maksudnya apa? Inovasinya tadi harus ada. Nah, ini sekarang kan masih banyak nilai tambah yang belum banyak nilai tambah yang diberikan sehingga ekspor itu banyak terjadi barang mentah. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya gitu ya, Starbucks ya, Starbucks. Ini berkali-kali saya jelaskan juga di perkuliahan. Starbucks Coffee itu yang dijual apa sih sebetulnya itu? Yang dijual itu kan kalau saya membahasakannya kopi susu aja lah itu. Kalau dipakai dingin ya es kopi susu lah kira-kira seperti itu. Ya. Tapi dia mampu punya sampai 12.000 toko, 135.000 pegawai di 37 negara. Sebetulnya apa? Karena memang khususnya kan misalnya kopinya saja ya diproses ya menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, yang ada juga yang berbasiskan nanoteknologi, kemudian juga sumber daya manusia itu di training benar-benar. Kemudian organisasinya pun diorganize ya untuk sehingga proses produksinya itu tertata sehingga menghasilkan kopi dengan kualitas baik dan enak diminum dan aromanya bagus. Kira-kira cuma seperti itu, Pak. Sama. Ya seperti itu aja, ya. Nah, lebih-lebih lagi di tahun 2006 ya. 2006 itu ya ini salah satu produknya Starbucks ya. Produknya Starbucks itu namanya tuh kopi kampung. Ini waktu tahun 2006 menjadi best seller ya. Itu namanya kopi kampung ya, Sulawesi Indonesia. Ini jelas ini di belakangnya ditulis ini produknya produk ini ditemukan di Indonesia, milik bangsa Indonesia betul, tapi dipatenkan oleh Starbucks di Amerika ya. Tapi ini kopinya adalah kopi Indonesia ya, bahan bakunya dari Indonesia gitu ya. Tapi nama kopi kampung dan kopinya ini dipatenkan oleh Starbucks. Nah, ini ya salah satu sumber daya alam kita yang diberikan nilai tambah oleh perusahaan asing gitu ya, tapi bukan oleh perusahaan kita sendiri.